Sekda juga bicara kita tidak bisa mengandalkan tambang. Betul. Gimana Pak Haji? Jadi begini, pertama kita memang nggak bisa pungkiri bahwa produk domestik regional PDRB Berau ini itu 60% masih ditopang oleh sektor batu bara. Begitu usia pensiun, jangan pensiun berpikir, jangan pensiun beraktivitas. Target 2024 nih banyak yang, saya ini kalau Pak Agus Wahyudi jadi wakil bupati saya dukung. Gimana tanggapannya Pak Haji? Ini rame nih Pak Haji ini. Iya. Karena kan 2024 ini kan akan pencalonan nih. Seperti pasangan Ibu Sri Jumiarsi sama Raja Malis, itu sebenarnya masa jabatannya masih lama sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama Curhat Ferry Bahagia. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Berau, dan lagi-lagi domisilinya dari Teluk Bayur. Beliau mantan karir terakhir PJ Sekda Kabupaten Berau. Kita jumpa bersama Pak Haji, kalau kami panggil Pak Haji, Kanda, ya kan? Lihat suasananya, Pak Agus Wahyudi. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Baik. Sudah pensiun. Banyak santai sekarang. Santai ya. Jadi sebelum pensiun itu saya pernah ketemu ya Pak di rumah ya. Ya saya ingat tuh. Sebelum pensiun saya ada silaturahmi ke rumah Teluk Bayur, samping lapangan bola. Saya ada tanya gimana Pak habis pensiun kebun. Betul Pak ya. Alhamdulillah masih bisa berkebun. Kebun Pak ya. Iya. Dalam perjalanan karir Bapak sebagai Sekda berapa bulan Pak? Dalam 8 bulan. 8 bulan ya. 8 bulan, momen-momen paling berkesan apa ya? Banyak. Jadi sebagai aparatur sipil, kebetulan saya itu kan karirnya itu linier ya. Dari Bapeda, Bapelitbang, kemudian AS2, kemudian PJ Sekretaris Daerah, itu yang diurus itu memang mirip-mirip gitu. Hanya tanggung jawabnya beda-beda. Besar. Scopingnya yang lebih besar. Karena semua ASN, kemudian pejabat paling tinggi ya. Memang seorang Sekda itu sebenarnya itu jabatnya sangat strategis, yang sangat mewarnai sebenarnya pembangunan. Karena Sekda itu titik sentral ya. Pertama kalau di bidang pembinaan kepegawaian, Sekda itu ketua Baperjaka. Baperjaka, Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan, Sekda ketuanya. Kemudian di bidang tata ruang, Sekda itu ketuanya yang membidangi tata ruang. Kemudian di bidang anggaran, Sekda itu juga ketuanya lagi, ketua tim anggaran pemerintah daerah. Bos anggaran juga ya? Anggaran. Saya kira banyak kan masyarakat Kabupaten Berau tuh banyak yang tahu Sekda itu ngurus pegawai aja. Justru di anggaran yang paling strategis. Anggaran. Iya. Ketua TAP itu, tim anggaran pemerintah daerah. Jadi tentu kalau seorang Sekda itu betul-betul referensi ya. Referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, perencanaan,
bagaimana mempromosikan anggaran. Nah kebetulan saya backgroundnya kan dari di Bapeda. Sudah paham ya. Ya, kemudian di Bapeda asisten 2, lagi-lagi yang di bidang itu. Itu lagi. Jadi linear gitu. Jadi pekerjaan itu enjoy gitu ya. Nah, bukan ibaratnya nggak asing lagi. Ya, nggak belajar lagi. Nggak belajar sesuatu lagi. yang baru. Meneruskan terus ya. Hanya barangkali dinamika pembangunan. Itu tantangannya kan berbeda-beda. Apalagi misalkan kemampuan anggaran ya. Kemampuan anggaran kan terkait dengan kemampuan fiskal kita. Nah, disitulah ada kalanya APBD kita besar, ada kalanya biasa-biasa saja. Pernah terjadi juga tahun 2016 APBD kita anjlok sampai 1 ya. Di bawah 2. Di bawah 2. Anjlok waktu itu karena harga batu bara yang sangat turun sampai $30 US aja per metrik ton. Jadi bro, ini tergantung batu bara. Iya, diakui tergantung dana bagi hasil. Bagi hasil. Ya, batu bara salah satunya. Sebelum ke depan Pak Haji, kan banyak juga yang tanya tuh sekolahnya, ya kan? Waktu sekolah. SD-nya, SMP. Saya SD, SMP, saya di Teluk Bayur. Teluk Bayur ya. SMA 1. Oh, ini ada pilihan dulu itu ya? Nggak ada. SMA 1 dan satu-satunya. Satu-satunya negeri. Kalau SMA tahun berapa itu Haji? Saya tahun 82. Tahun 82. Lulusnya. Memang nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Kalau udah SMA, Semea. Ya. Betul. Dan saya termasuk lulusan SMA negeri pertama. SMA negeri. Ya. Dulu masuknya masih swasta, pas kelas 3 ujiannya jadi negeri. Oh gitu dia? Ya. Oh. Jadi alumni negeri pertama. Tahun 82. 2 ya. Kalau pejabat angkatan Pak Haji, ya SMA 1-nya? SMA 1 ya banyak teman. Sudah pensiun semua ini? Sudah. Semuanya sudah purna. Purna semua ya? Sudah purna tugas semuanya. Baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional kan seperti guru. Teman-teman sangat banyak guru kan. Nah, sekarang pensiun juga sudah. Oh banyak yang lari ke guru ya? Ya tahun 82 ya? Kuliahnya Samarinda, Jawa? Di Samarinda. Jadi waktu itu saya kuliah di Fakultas Pertanian. Unmul. Satu-satunya juga ya? Kalau pertaniannya, betul. Betul, pada zaman itu. Loh, ini menarik Pak Haji. Pertanian ya? Larinya ke bagian ngurus uang tuh. Banyak. Tuh, kan gini, ya lulus bertanian. Lulus kuliahnya berapa tahun? Lulusnya sekitar tahun 86 ya. 88 ya. 88. 6 tahun Pak Haji? Ya, waktu itu selesainya sebenarnya 85 ya. Sudah di 86 sebenarnya 87. Sudahnya 88. 5 tahun. Jadi ya pertama kan nama pertanian ya. Itu yang negeri di Unmul di Samarinda waktu itu ya. Unmul negeri itu pilihan itu yang eksak itu cuma 2. Kalau nggak pertanian, kehutanan. Oh iya, lagi heboh-hebohnya asik-asiknya kehutanan. Ya, waktu itu. Pokoknya mindset orang bro ini, kalau lulus kehutanan ya cuannya banyak. Betul, pada saat itu. Ya. Saya ingat itu. Ya. Jadi kenapa lu nggak masuk kehutanan? Kebetulan kakak, saudara udah di kehutanan. Oh. Almarhum Pak Wisnu. Nah, di kehutanan kan beliau. Jadi saya masuk pertanian. Jadi waktu itu begitu lulus sebenarnya enggak langsung berkarir di pegawai. Nah, dia kerja macam-macam lah kerja di entertain juga. Kemudian sempat juga saya kerja di Balikpapan sebagai tenaga kontrak penyuluh pertanian spesialis waktu itu. Oh, sempat Balikpapannya. PPS namanya, penyuluh pertanian spesialis.
Jadi perhimpunan spesialis itu kita yang membina PPL. Oh iya, yang PPL di lapangan. Ya, kalau pejabat-pejabat di provinsi yang alumni itu PPS itu ya Pak Isran Nur, Wih, Pak Aswin, orang hebat semua ya. itu semuanya dari alumni PPS tuh. Nah, kemudian pada tahun 1993 waktu itu ikut tes PNS liberal, lulus, kemudian mulai CPNS tahun 94 CPNS ya. Nah, sesuai dengan background studinya kan pertanian. Waktu itu kita kerja di perkebunan. Dinas perkebunan. Ya, perkebunan selama 10 tahun. Habis 10 tahun di perkebunan, dipindah ke Bapeda. 2004 berarti ya? Benar, 2004 di Bapeda. Jadi naik kelasnya ini di Bapeda. Dari Kasubag, eselon 4 kan, kemudian eselon 3, kepala bidang ekonomi, kepala bidang prasarana, fisik prasarana, kemudian sekretaris, sampai kepala Bapeda di Bapeda. Jadi walaupun background pertanian, tapi bisa banyak ya. Kotak-kotik gitu. Karena kan di Bapeda itu kan general ya, banyak bisa dipelajari. Ya, itu. Kita ini banyak kan kuliah tahun 82. Yang menariknya ini mungkin kita curhat-curhatan dari Brok Samarinda. Naik kapal ya. Betul. Kapal apa dulu? Mauro. Kalau sebelum Mauro sama Teratai sudah lebih bagus. Udah kuning berarti itu. Ya, zaman kami itu zaman kapal Tanjung Raya. Ya. Jadi zaman kapal Tanjung Raya. Tanjung Raya itu kan bawa barang ya. Sama Samarinda bawa barang. Tanjung Raya kapal toko Tanjung Raya. Tanjung Raya. Ya, SA Maulana ya. Iya. Nah, jadi Tanjung Raya. Jadi kapal Tanjung Raya berangkat misalkan itu kita berangkat. Jadi kita ini tidurnya ini di Kalpa, pokoknya di mana bisa lah, di mana bisa. 2 hari 2 malam. Tanjung kali. 2 hari 2 malam. Beda dengan Teratai itu sudah bagus. Kalau zaman saya Mauro dan Teratai. Mauro dan Teratai. Masih bagus lah tidur kami. Betul. Ya. Mauro juga. Ya Mauro itu transisi lah. Transisi ya. Dari Tanjung Raya gitu. Luar biasa Tanjung Raya itu. Luar biasa. Makanya waktu kami kuliah, ada kami tiap tahun pulang. Karena lu pikir pulang. Ada tiap tahun. Kadang-kadang ada yang 3 tahun pulang. Ada yang enggak pulang-pulang. Orang tuanya bertanya. Kamu di sana aja. Termasuk om saya ini. Iya. Ternyata pemirsa om saya lettingan dia. Om saya bacok lettingan nih. Oh dari 2004 terus ke ini yang jadi sekda ya. Saya berkarir lama di Bapeda. Mulai namanya Bapeda sampai jadi Bapak Litbang kan. Terus setelah kepala Bapeda pindah ke asisten pembangunan. Ini 8 bulan. Kalau 8 bulan berarti 2 kali anggaran. Sempat saya pembahasan anggaran sampai kesepakatan KUA PPAS untuk anggaran 2024 ini sama kemarin perubahan 2023. 2 kali berarti. Memang berarti kalau anggaran dekat dengan dewan berarti harus. Ya. Kita banyak bertemu dengan teman-teman dewan pembahasan anggaran. Jadi saya itu pembahasan anggaran mulai saya eselon 4 dulu kan sudah ikut. Jadi sudah beberapa anggota dewan ada yang masih tetap bertahan, ada yang yang sudah tidak lagi, ada yang
dulunya kita sama pembahasan terus tidak terpilih, kemudian terpilih lagi, artinya ketemu lagi. Ini nasihat untuk generasi muda. Iya. Kalau ini titipan dari tim ini Pak, nasihat untuk generasi muda. Kan zaman kita ini kan Pak Haji kan beda. Betul. Kalau sekarang Pak Haji disuruh naik kapal itu dari yang mau Pak Haji. Yakin. Karena zamannya itu memang beda Pak Haji. Dibilangi manja, dan juga karena zamannya Pak Haji kan. Jadi apa pesan-pesan nasihat buat anak-anak muda ini? Kalau Gen Z ya. Gen Z. Kalau dulu milenial ya. Ini udah di atas lagi. Sekarang udah di atas lagi Gen Z. Apa sampai semua. Apa nih Pak Jen? Jadi begini, ya zaman tuh boleh berubah. Tapi yang namanya kompetisi itu tetap mulai zaman ke zaman pasti ada. Hanya menghadapinya kan beda-beda. Satu, yang harus kita pegang, kita harus fokus, kemudian komitmen ya. Jadi fokus dalam artian begini. Sekarang ini banyak sekali fasilitas untuk orang membuang waktu, ya, untuk main segala macam. Ya nggak apa-apa, sesuai zamannya nggak ada persoalan. Tapi main itu yang agak teratur. Kemudian satu, kita pegang kita ini ke depannya mau seperti apa. Itu fasilitas sebenarnya sekarang ini kan lebih hebat daripada kita dulu. Nah, jadi untuk generasi yang sekarang memang kompetisi itu semakin ketat, ya. Tapi fasilitas itu untuk mencapai itu semakin dipermudah. Ya bayangin, sekarang ini beda dengan dulu. Kalau dulu itu anak-anak muda itu mau berkreativitas misalkan di bidang seni atau di bidang UMKM misalkan, itu sangat susah sekali mencari pasar kan seperti itu. Kalau sekarang kan enak. Bayangkan. Semua serba online. Jadi kalau dulu kita perlu barang, kita nggak tahu barang ini ada di mana. Iya kan? Betul. Sekarang coba aja buka Shopee misalkan, di Shopee ya, gitu. Ada semua barang. Ya. Terus kita punya barang, mau jual kemana siapa yang perlu? Kita nggak tahu siapa yang perlu barang kita ini. Begitu kita upload, ternyata ada yang beli. Saya kadang-kadang bingung, saya di rumah itu sama Nana, jadi suruh beli nasi goreng, dan nasi goreng. Pesannya di kamar. Ya, di rumah pesan online, datang nasi goreng. Nggak tahunya yang beli di belakang rumah. Yang di belakang rumah. Ya kan, sekarang sudah artinya kepada anak-anak sekarang kalau kita punya talenta ya, silakan coba. Jangan hitung-hitung, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan. Ya, pikirkan dulu. Ya, makanya jangan. Kegagalan pertama itu adalah karena kita tidak mencoba. Nah, itu udah kegagalan pertama tuh. Coba. Saya melihat ya, kadang-kadang aneh-aneh juga. Saya lihat tadi di televisi, ada anak muda di Jawa. Dia menciptakan pensil. Kemudian pensil bisa tumbuh di pot bibit tanaman. Nah, saya nonton juga itu. Dan saya bilang apa hubungan nih pensil dengan itu? Kalau dari ilmu pertanian nggak efektif sebenarnya. Tapi di sana ada sesuatu yang sesuatu yang lain daripada yang lain. Pensil ditanam tumbuh ini kan gitu. Kalau di ilmu pertanian itu nggak efisien tuh, nggak efisien. Yang tumbuh itu bijinya nggak jelas juga, kualitasnya seperti apa. Tapi sensasinya bahwa pensil itu ditanam bisa menemukan sesuatu. Jadi di sana edukasinya kepada anak-anak kecil bahwa budidaya itu penting, menanam itu penting. Seperti itu kreativitas. Akhirnya apa? Begitu diupload, yang pesan katanya sekian banyaknya ribuan sampai. Jadi itu aja ya. Ya.
Janganin hapus dulu. Dia Jangan. Coba. Fokus. Ya, gitu. Kalau masih kata jangan, berarti Nggak bisa. Jangan. Itu kegagalan pertama karena tidak mencoba. Kegagalan pertama tidak mencoba. Ya. Apalagi kita Pak Haji ya, dulu itu. Kalau sekarang itu kan transfer langsung. Betul. Dulu wesel Pak Haji. Berarti masih sempat zaman wesel. Masih sempat saya wesel. Berarti Anda tua. Wesel ditunggu-tunggu, wesel dapat wesel, alhamdulillah kan ke pos lagi. Baru masuk kuliah dapat wesel. Hmm. Wesel ini yang mengantar pulang 2-3 orang mengambil. Teman-teman mengantar mengambilkan wesel. Habis dikawal lagi. Iya, karena apa? Waktu zaman susah. Iya betul. Sama-sama menikmati. Teman itu susah juga. Sama-sama menikmati. Jadi betul-betul perjuangan itu yang tidak bikin manja loh ini. Iya betul. Kita tantang. Iya. Bisa survive dengan kondisi yang pas-pasan. Ya sekarang karena kemanjaan itu Bang. Ya. Tapi sekarang juga anak-anak banyak kreatif sebenarnya. Terus saya pikir ya anak-anak ya. Ini kalau di bidang ini ya iptek ya, dia cepat karena banyak media tadi kan. Guru aja hati-hati. Kalau mengajar nggak bisa bohong, dia bisa browsing. Nggak bisa. Kalau dulu dosen segala macam dibacakan kita ya aja percaya. Sekarang nggak bisa. Diceknya di browsingnya malu. Ya. Bisa. Aduh. Nah sampai sekarang ini teman saya itu dosen. Dosen di pertanian, teman satu angkatan. Ternyata banyak yang jadi dosen. Terus katanya saya nggak mau lagi kasih tugas anak-anak mahasiswa nanti dibuat paper apa segala, nggak mau lagi. Saya kalau kasih tugas suruh tulis tangan. Jadi terbalik ke zaman batu. Saya bilang kenapa? Kalau dibuat semuanya dia browsing langsung copy paste. Langsung dijilid. Saya suruh tulis tangan gitu aja. Supaya saya yakin bahwa dia berpikir dan membaca. Ya. Gitu. Minimal dia membaca dulu, menulis dan membaca. Berpikirnya terkait lihat browsing juga gak usah. Tapi kan kalau membaca, menulis pasti ada yang terkait. Saya bilang aneh juga sekarang. Kalau di Teluk Bayur sendiri gimana Pak Haji? Apa tuh? Teluk Bayur ini kan menariknya Teluk Bayur ini kan kemarin kan saya sudah bincang-bincang juga sama Ketua Gerindra kan Jaka juga dari Teluk Bayur. Yang penekanan yang kami diskusikan penekanan itu SMA Pak Haji. Saya bilang SMA ini kan dia kering Pak Haji kan Teluk Bayur. Saya bilang bisa nggak SMA hadir di Teluk Bayur? Kalau menurut Pak Haji kan lama di. Jadi begini. Kalau dulu memang kita itu berbicara apa ya, selalu batas administrasi. Sekarang kan nggak lagi, zaman sekarang nggak lagi batas administrasi itu. Puskesmas Kampung Bugis sekarang dibangun di Tanjung Rendang. Oh iya. Iya. Kan aneh kan? Karena apa? Sebenarnya karena tidak ada kendala transportasi. SMA di Rinding, yang sekolah juga anak-anak Teluk Bayur, semuanya di situ. Banyak kan Teluk Bayur. Teluk Bayur yang paling banyak. Terus kalau mau diadakan Teluk Bayur ya kita lihat apa namanya konsentrasi penduduk. Ya. Saya kalau orang Teluk Bayur bukan serta merta saya harus ini bangun di Teluk Bayur enggak seperti itu. Lihat rasionya. Lulusan SMP-nya berapa? Kemudian apa namanya? Kalau SMP ada Pak Haji? Ada banyak. Itu banyak. Berarti bisa ya, mungkin bisa ya. Cuma kan dari Teluk Bayur ini kan Teluk Bayur sudah jadi bagian Tanjung Redap sudah kalau kita lihat. Saya aja kalau ngopi mau jam 2 pulang mau jam pasti masih ramai di jalan. Masih ramai. Beda zaman dulu. Oh iya. Jadi itu bukan kendala lagi. Tapi kalau memang nanti itu kebutuhannya, kenapa enggak? Ya, bisa. Ya bisa lah. Kalau memang kebutuhannya. Kalau ini ada pertanyaan lagi dari tim Pak Haji. Harapan untuk Kabupaten Berau Pak Haji. Dengan pengalaman yang kaya,
apa harapan untuk masa depan Kabupaten Meroba aja dengan potensi-potensi ini kan Bupati sekarang ini kan si Junarsi juga dia bilang tadi juga Sekda juga bicara kita tidak bisa mengandalkan tambang. Betul. Gimana Pak Haji? Jadi begini, pertama kita memang nggak bisa pungkiri bahwa produk domestik regional PDRB Berau ini itu 60% masih ditopang oleh sektor batubara. Itu 60% sektor batubara. Sektor-sektor lain pun itu tumbuh karena ada sektor ini. Jadi dia didorong lagi karena ada sektor batubara ini. Katakanlah sektor transportasi. Itu penumpang-penumpang pesawat banyak dari orang-orang batubara juga gitu. Kemudian sektor lain, hotel dan restoran itu juga karena ini juga. Jadi kalau dia 60, seandainya batubara ini tidak ada, perekonomian kita itu kembali jadi 40 kan? Ya. Sebenarnya bukan 40, malah di bawah daripada itu. Karena yang 40 ini juga tumbuhnya dibangun oleh sektor-sektor ini. Oh, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi begini, yang benar, kita tidak bisa artinya mengandalkan batubara terus. Karena pengalaman kemarin tahun 2016 begitu anjlok, perekonomian kita anjlok. Pengangguran meningkat. Karena itu pasti, karena sektor inilah yang menyerang tenaga kerja. Nah, jadi kita harus mempersiapkan. Makanya kita salah satu yang kita inginkan itu adalah transformasi di sektor ekonomi. Dari bertransformasi dari yang tidak bisa diperbarui kepada perekonomian yang bisa diperbarui, yang sustainable. Nah, itu apa? Berau punya dua keunggulan. Sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pariwisata. Pertanian dalam arti luas ini kan ada 4 subsektor tuh. Ada peternakan, ada tanaman pangan, ada perikanan, ada perkebunan. Nah, ini dari pertumbuhannya dari sektor ini sebenarnya cukup signifikan, terutama sektor perkebunan. 4 tadi itu ya? Ya, perkebunan itu sangat signifikan, karena kelapa sawit. Ya. Sangat signifikan. Namun memang di dalam presentasinya kecil masih. Karena apa? Sektor 1 batu bara kan luar biasa. Peningkatannya luar biasa. Nah, jadi kita harus berinvestasi kepada 2 sektor. Dan ini sudah kita lakukan. Kalau untuk pariwisata, luar biasa sudah kita lakukan. Kita mengupgrade Bandara Kalimarau itu salah satunya karena untuk pariwisata juga. Kita bangun bandara di Maratua juga. Jalan-jalan aspal ke Maratua, kemudian ke jalan sampai ke Teluk Sumbang, itu mendekat kepada tempat-tempat destinasi wisata. Jadi upaya-upaya sudah kita lakukan. Ya memang banyak tantangannya. Tantangannya apa? Jadi kita ini punya barang mahal. Tapi yang beli tidak ada, katakan seperti itu. Wisata itu luar biasa loh. Wisata itu, diving dan sebagainya itu luar biasa. Tapi barang mahal ini, yang beli orangnya terbatas. Dan ya, dalam dunia pariwisata itu kita sebut special interest. Special interest. Karena ada special interest, ada mass tourism. Mass tourism itu wisata yang banyak orang datang. Dan special interest. Nah, jadi karena orangnya minatnya ini terbatas, sehingga belum begitu peningkatannya belum begitu signifikan. Pertama karena kita jauh dan transportasinya mahal. Transportnya? Ya, orang kalau dari jauh berpikir dari Jawa ya, kalau ke Bali dia dapat banyak destinasi di sana. Jadi transportasinya nggak terlalu mahal, tapi destinasi banyak dia dapat. Iya. Pantai bisa, di sini bisa. Macam-macam. Nah, kita punya harapan. Mudah-mudahan ini ke depan berlanjut. Harapannya apa? IKN. Ya, ibu kota negara. Kalau ibu kota negara hadir di Kalimantan Timur, itu otomatis populasi manusia akan
berlipat ganda. Ya, banyak. Terus bertumbuh. Ya, apalagi itu ibu kota negara. Ya banyak orang-orang tajir kan, berada ibu kota negara. Orang-orang tajir ini kan banyak uang dan perlu refreshing kan. Butuh ya, dia. apalagi orang ibu kota itu selalu banyak stresnya. Nah, pengen refreshing. Kalau refreshing di Kalimantan Timur yang sangat menarik yang dikunjungi kan Berau kan. Salah satunya Berau. Nah, itu makanya yang mendorong kita bersemangat. Ya, artinya barang mahal tapi pembelinya udah mendekat ini. Nah, ini perlu kita persiapkan. Kemudian sektor pertanian juga, karena ibu kota negara ini butuh suplai logistik. Nggak jauh kan? Nggak jauh suplai logistiknya. Kita punya semua. Dulu kan gini, dulu provinsi itu selalu dalam perencanaan hilirisasi. Termasuk kita juga pengen hilirisasi. Programnya terus Iya. Kita harus hilirisasi. Ya, katanya sawit nanti sawit ini kan dari CPO kemudian ada ratusan driver yang dihasilkan di bawahnya. Mau dia jadi margarin, mau dia jadi kosmetik segala macam kan. Tapi hilirisasi ini nggak bisa kita paksakan. Itu kan dunia bisnis. Betul. Ya usaha. Mereka itu pengen bikin pabrik hilir itu pasti mendekat kepada pusat-pusat distribusi. Distribusinya lebih mudah kalau produk itu dihasilkan. Kalau dia bikin di Kalimantan, distribusinya di Jawa, biaya angkutnya berapa? Kalah di situ. Nggak efisien. Makanya selalu di Jawa itu tumbuh terus industri. Karena populasi manusia bukan main, luar biasa. Nah, kalau dia pindah ibu kota, otomatis populasi akan banyak. Saya kemungkinan besar. Hilirisasi akan ada. Jadi sementara hilirisasi ini seperti dari sawit yang ada itu pabrik minyak curah itu baru curah tuh. Baru ada di Bontang sama Balikpapan. Bontang sama Balikpapan itu curah saja. Tidak ada yang merek seperti Bimoli, Vilma. Adanya di kota karena itu tadi populasi manusia banyak di sana. Oh, di situ anunya. Nah, jadi kalau IKN ada itu pasti orang akan berdatangan. Berarti menghitung ini juga angka juga ya? Ya, kan orang bisnis itu nggak bisa dipaksakan. Ada hitungannya. Nggak bisa. Biar kita sediakan tempat pun mereka nggak bisa. Nggak ada hitungan. Yang banyak di kalangan anak-anak muda itu banyak bertanya kali, kenapa pemerintah Kabupaten Berau ini ya kan tidak salah satunya tuh, kenapa Bontang bisa ada bilang, ya kan? Berau tidak bisa, sedangkan kalau dihitung-hitung tuh pabrik itu banyak di sini ya. Betul. Kenapa nggak bisa? Nah, itu aku nggak bisa jawab sih. Justru itu tadi, itu pun belum hilirisasi betul ya. Yang itu baru ya. Industri antara ya, itu ya, baru minyak curah ya. Sudah berbicara minyak curah ini distribusinya ke mana? Ke pasar mana? Akhirnya kan yang dekat yang bikin. Dekat ke pasar Segiri, dapat ke pasar mana? Kan seperti itu. Ya. Kalau dibuat di Berau, kemana? Bawa tangki CPO seperti itu ke bawa minyak curahnya ke Samarinda kemana? Karena sana banyak konsumen terbesar ya Samarinda Balikpapan. Makanya itu dunia usaha ya, bisnis itu nggak bisa kita paksa. Betul ya, kalau Bontang buka betul ya, dia bisa kirim ke Samarinda. Balikpapan. Jadi kalau orang bilang kenapa pemerintah upayakan? Ya pemerintah sudah aja upayakan. Yang ketiga ini gitu. Ya sekarang apa tugas pemerintah? Tugas pemerintah itu sebenarnya menyiapkan infrastruktur ya yang bagus untuk orang berinvestasi. Nah sekarang kan kita sudah jor-joran nih infrastruktur yang mudahan semua itu nanti akan membantu ya. Tapi termasuk itu tadi, saya bilang suplai logistik tadi. Saya yakin, ya mudah-mudahan ya IKN itu, siapapun presidennya, saya yakin IKN itu bisa lanjut. Ya. Karena undang-undang ya? Iya, kalau kita berpikir bahwa memang Jakarta sebenarnya sudah nggak nyaman lagi, bukan di Jakarta aja. Di Jawa itu sebenarnya sudah padatan. Ya marilah kita, pindah ke tengah kan, kalau bahkan di tengah. Seperti itu. Mantap ini, ya kan. Saya rasa mungkin banyak teman-teman
yang banyak bertanya ya kan kenapa sedikit ada jawaban lah gitu Pak. Iya. Ternyata alasannya sudah terjawab. Kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Aktivitas pensiun Pak. Iya, ya. Apa aja nih Pak? Jadi Kegiatan utamanya. Ya. Jadi gini, Bung Peri. Saya itu membaca pengalaman tokoh-tokoh juga. Ya. Jadi banyak tokoh-tokoh itu begitu usia pensiun, jangan pensiun berpikir, jangan pensiun beraktivitas. Dan ada yang berpikir tidak produktif lagi. Ya, itu mungkin ya, ada. Kalau corporate ya pengen orang-orang yang bersemangat bekerja dengan dia. Tapi kalau kita berpikir, nggak usah kita jauh-jauh ya kita kalau berkesempatan pergi ke seperti Singapura ya. Bukan main orang-orang usia lanjut 80 tahun pun orang masih bekerja. Produktif. Iya, masih bekerja. Nah jadi gini, saya tuh selalu berpikir, nggak berhenti berpikir dan tidak berhenti beraktivitas. Sampai sekarang pun saya masih hobi menyetir. Bagi saya itu tantangan. Biar ada teman yang mau coba setirkan, kalau mau ke Tumbit, kebunnya, saya telah nyetir sendiri. Nah jadi saya punya cita-cita, saya mau buat pensiun ini ya, karena bidang saya pertanian, saya mau buat pertanian terpadu, jadi agribisnis. Jadi saya punya lahan itu nanti berbagai komoditi saya mau tanam di sana, yang punya prospek ya. Jadi nanti ada pembelajaran, khususnya anak-anak petani yang miskin dan anak-anak yatim. Ya sama juga sama Bung Peri. Bung Peri kan bikin tahfiz kan. Nah, saya bikin ilmu pertanian. Ya. Jadi anak-anak petani yang miskin itu cenderung mereplikasi apa yang dilakukan orang tuanya. Iya, karena begitu meninggal tanah diwariskan itu lagi. Dengan ilmu yang sama. Nah, saya mau pengen putus itu. Jadi nanti begitu ini cita-cita. Dan lahan sudah disiapkan, sudah mulai. Nanti saya pengen anak-anak tadi kita rekrut, dia tinggal, kita buatkan tempat tinggal segala macam. Terus nanti bikin kelompok-kelompok. Ini nanti kelompok peternak. Ini nanti kelompoknya kolam ikan. Ini kelompoknya tanaman. Jadi kita ajarin mereka di sana. Nah kemudian ya sama juga sama Bung Peri. Mungkin tidak pesantren segala macam, tapi di sana ada pembinaan mental. Ya, pembinaan mental juga. Ada ustadz yang kita suruh stay di sana. Ngajarin mereka ilmu agama. Bagaimanapun orang ilmu agama itu pasti dia walaupun bekal pasti kembali. Ya, jadi nanti begitu sudah selesai, satu lagi dalam nanti aktivitas nanti kelompok-kelompok praktek mereka menghasilkan sesuatu, perikanan, peternakan, nanti dijual ke pasar. Terus untuk operasional dan untuk mereka ditabungkan. Jadi begitu mereka lulus SMA, dia punya 3. Pertama dia punya tabungan, kedua dia punya ilmu agribisnis yang baik, ketiga yang paling tidak punya ilmu agama. Luar biasa. Ya, jadi begitu dia lulus SMA, pasti wawasan udah lain. Pasti tidak mereplikasi, mengulang lagi apa yang dilakukan orang tua. Itu cita-cita. Wawasannya jadi luas ya. Makanya saya sudah memulai, tapi berarti tinggal di situ aja. Iya, nanti insyaallah saya tinggal di situ ya. Sama anak-anaknya tinggal di situ berarti. Anak-anaknya aja. Saya yang tinggal situ nanti. Saya membina. Jadi anak-anaknya nanti tidur di situ. Tidur situ maksud saya. Situ, ya. Jadi
Jadi ini pondok pesantren kilat ya. Jadi bukan pesantren. Cuma Suasana sekolah jadi ya. belajar agribisnis. Tapi nanti dia tetap sekolah di sekolah umum. Oh, berarti pagi sekolah. Sekolah umum. Habis itu balik belajar itu. Oh, langsung praktekin. Saya berarti inilah yang sudah kita lakukan di tahun-tahun 80-an. jadi gitu. Mental jadi terbentuk gitu. Ya, mentalnya terbentuk. Itu tadi, dari begitu dulu SMA, dia punya pilihan. Dia mau kuliah, tabungannya sudah ada. Ya kan? Ya, mau berusaha tani yang profesional, dia sudah ilmunya, nah agribisnis. Kemudian dia tidak lepas tadi, mau agak tani. Ya mungkin bisa kita join nanti. Bisa. Menarik ini. Ya, sampai saya punya lahan di sini di Laman Golf. Gitu. Kan dulu kan saya punya saudara kan, Pak Wisnu itu punya golf 9 hole. Jadi yang 3 hole saya ini karena saya buat jadi itu nanti tempat itu. Di situ ya, luar biasa. Jadi setelah pensiun jangan berpikir. Berhenti berpikir. Jangan pernah berpikir. Jangan berhenti berpikir. Jangan berhenti beraktivitas. Harus terus berpikir dan harus beraktivitas sampai ajal pun jemput. Ya. Luar biasa. Sama ini Pak Jin, kalau ini lebih merepet ini, banyak isu ini. Ini lebih menarik kayaknya, menarik juga ini. Ya kan di mana-mana saya dengarin warung kopi di mana kan. Target 2024 nih banyak yang saya ini kalau Pak Agus Wahyudi jadi wakil bupati saya dukung. Gua tanggapannya Pak Wahyudi. Ini rame nih Pak ini. Iya. Karena kan 2024 ini kan akan pencalonan nih. Pencalonan bupati. 2024 atau 2025. Ya. Karena kalau Berau ya seperti pasangan Ibu Sri Jumiarsi sama Pak Jamalis itu sebenarnya masa jabatannya masih lama sebenarnya karena ada atur. Tapi ada persamaan ada gugatan kan ke MK, ada 11 kepala daerah, ada gubernur dan bupati-bupati itu menggugat. Artinya mereka merasa haknya itu terpotong. Jadi ada opsi di dalam gugatan juga ada opsi ya jangan sekaligus 2024. Serentaknya kalau bisa 2024 dan 2025 sehingga yang ada kurang lebih separuh itu kepala daerah yang masih nah tapi terkait dengan itu kalau ada teman-teman yang niat baik harus diaminin kan tapi sebenarnya saya nggak pikir ke sana nggak ada ya saya yang tadi itu terfokus yang itu tadi intinya gini ya di usia kita sekarang yang kita carikan kebaikan. Jadi kita ingin menularkan sesuatu kebaikan kepada orang lain dan itu ada kenikmatan tersendiri. Betul. Ya. Enggak kan Bung Peri sudah merasakan. Betul. Ada kenikmatan. Iya kan? Beda. Jadi sama juga kita makan di restoran. Enak. Kita makan enak. Ya mungkin enak makanan itu. Tapi ada suatu saat makanan itu kalau kita sumbangkan ke orang lain, orang itu bukan main menikmatinya. Apa yang dia rasakan itu, kita yang lebih enak merasakan rasa kenikmatan. Kan? Saya sudah rasakan. Ada seperti itu. Nah, jadi saya pengen berbuat untuk Berau ini. Ya walaupun yang saya lakukan mungkin dalam skop yang tidak terlalu besar. Nanti mudah-mudahan itu bisa dibuat oleh pemerintah nanti kalau memang sukses itu bisa ke skop yang lebih luas lagi. Supaya mereka yang saya bilang tadi anak-anak petani yang saya katakan miskin ya sebenarnya kurang elok ya kita miskin. Tapi gini mereka itu sebenarnya tidak punya pilihan sebenarnya. Kan mungkin Bung Peri pernah dengar ya. Ini orang-orang sudah dapat bagiannya plasma kelapa sawit di kampung semuanya dapat kan. Nah yang dapat ini nanti bertahannya sebetulnya langsung dijual. Kalau kita benar-benar berpikir kalau itu jangan dijual, mereka akan beberapa tahun kemudian kan survive hidupnya kan gitu. Tapi memang keadaan mereka saat itu terpaksa menjual. Nah keadaan ini sebenarnya kita entaskan itu seperti apa. Nah itu
besarnya itu nanti ya pemerintah lah itu seperti itu. Gimana caranya itu? Jangan dijual. Nah, jangan dijualnya seperti apa? Apa kebutuhannya? Nah, kalau dia butuh pinjaman, ada pinjaman. Skema kredit yang membuat dia tidak terbebani. Jadi kembali ke tadi Pak Haji, kalau memang masyarakat Kabupaten Berau banyak yang berkehendak, berkeinginan, karena kan kalau kami saja sih pribadi kayak wartawan atau segala kan, nah, kayaknya layak menjadi wakil bupati. Jadi begini. Siapa aja ya kalau mau masyarakat benar ini? Baru begini. Sekarang ini kan dunia politik ini banyak syaratnya, banyak syarat. Nah syarat itu saya enggak satu syarat pun belum masuk tuh di situ. Katakanlah harus punya perahu. Ya betul. Nah, Syarat pertama harus. Iya, saya bukan orang partai. Walaupun teman-teman partai ngopi banyak. Oh, ya. Terus jadi saya sementara mengamati dari teman-teman yang punya syarat-syarat tadi, ya kita lihat siapa yang pantas. Intinya kalau toh misalnya saya punya teman misalnya, saya punya jadi pimpinan, saya berusaha untuk memberikan masukan. Karena dia sampai sekarang pun saya teman-teman OPD nih, kalau sudah pensiun banyak masih ngomongin. Dipanggil diundang ya, undang sebagai narasumber. Oke. Kemarin teman-teman wartawan tuh bikin acara kan di Ibu Misega itu Yudi itu sama teman-teman ya saya diminta jadi moderator. Intinya saya selalu menyerahkan diri untuk Kabupaten Berau ya. Siap untuk Kabupaten Berau. Siap untuk Kabupaten Berau. Tapi itu tadi saya punya sesuatu yang saya bilang tadi bahwa impian yang tadi. Cita-cita tadi itu. Dan mudah-mudahan atas doa restu teman-teman juga itu bisa. Berarti ini kembali ke pendidikan awal ya Haji. Benar. Pertanian. Kembali. Tapi saya bilang tadi pertanian yang sudah orientasinya udah bisnis gitu. Ya walaupun pertanian itu orang bilang pertanian kita itu pertanian yang istilah shifting cultivation. Shifting cultivation itu tebang hutan, tanam, kemudian tanam padi untuk makan. Ya seperti itu. Tapi kalau mau dibenahi itu sebenarnya bisa dibenahi. Dia tetap beraktivitas seperti itu. Tapi padinya padi seperti apa ya yang ditanam kan gitu. Mungkin Bung Beri pernah dengar ya, ada namanya beras adan. Beras adan di Malinau. Ya, di Kerayang. Kerayang ya. Beras adan itu yang makan orang-orang Brunei. Mahal. Iya, orang-orang Kesultanan Brunei makan tuh karena harganya mahal. Nah, kita punya kearifan lokal, benih-benih lokal ya. Saya ingat dulu zaman orang-orang tua kita beladang ya. Zaman dulu biar pegawai negeri juga beladang dulu. Oh iya. Karena gaji itu nggak mencukupi gitu kan. Nah itu ada varietas-varietas kita yang sangat menarik, rasanya enak, kemudian pokoknya varietas itu dulu enak sekali tuh. Kalau orang bilang makan sama ikan asin itu sudah enak. Keringat sudah. Beda sekarang, semuanya serba dioplos kan. Oh iya. Nah yang gitu-gitu itu, kalau sekarang itu namanya itu organik. Yang ditanam itu organik. Coba yang beladang itu, nggak ada apa-apa, nggak ada agro input, tidak ada pupuk, tidak ada obat-obatan. Nah itu kalau kita berikan sentuhan bisnis, coba kita kemas 5 kg. Kita buat situ ini padi yang ditanam dalam kondisi lahan yang masih alami, masih bagus, tanpa pupuk, kimia ini segala macam, rasanya enak segala. Kita kan daerah wisata, kemas tuh 5 kg. Orang udah segan-segan tuh menenteng bawa pesawat. Begitu makan di restoran di Berau, oh enak ini. Ini berasal dari mana? Ya, oh, sudah ada nih di Pajang tuh di situ. Nah ini yang begini-gini, pertanyaan seperti ini yang kita perlu ada istilah added value ya, peningkatan nilai itu. Nah itu yang perlu sentuhan.
Berarti dinas pertanian perkebunan ini harus segera secepatnya ini. Perlu sebenarnya. Harus cepatnya. Nah, kita nggak bisa ngikutin orang di Jawa. Yang dicekokin kita dari Jawa ya, cekokin ke kita, tanam benih ini. Ada IR 36 segala. Tanam benih ini produktivitasnya tinggi segala macam untuk mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. Di Jawa, itu lahan pangan potensial itu setiap tahun itu kalau tidak salah 1.500 sampai 2.000 hektar berkurang. Padahal Jawa inilah yang memberi makan Indonesia. Nah, mereka pengen lumbung itu dipindahkan ke Kalimantan. Segala macam. Ada food estate segala macam kita dengar kan? Enggak mungkin. Jangan mungkin. Kalau padi khususnya mau berproduksi seperti di Jawa 8 ton per hektar per tahun itu berat. Nggak bisa. Karena kondisi lahan kita memang nggak bisa, nggak sama. Secara fisik dan kimia tanahnya beda. Karena batu bara. Bisa mungkin seperti itu, tapi agro inputnya itu yang dikeluarkan modalnya lebih besar, jadi nggak menguntungkan, sangat-sangat tidak menguntungkan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita nggak perlu kejar produktivitasnya, tapi kualitasnya ini. Oh iya. Dengan varietas yang bagus tadi. Artinya nggak perlu sebanyak-banyaknya, walaupun sedikit kualitasnya. Kalau dijual, duitnya sama. Gitu. Sama, betul. Nah, itu yang kita pengen. Kalau beras itu dijual. Orang jual 20 kilo dengan kualitas ini, kita jual 5 kilo dengan kualitas super A, duitnya sama. Itu mestinya kita lakukan. Dan itu bisa tumbuh padinya, berproduksi yang bagus di sini. Bisa ya? Bisa. Menarik sekali ya. Jadi pengalaman kuliah pertanian setelah pensiun kembali ke pertanian dengan konsep yang berbeda. Yang terakhir nih Pak Haji, pesan-pesan Pak Haji sepatah dua kata nih buat pemirsa curhat Ferry Bahagia nih Pak Haji. Ya, baik. Saya dimanapun ya, di warung kopi, saya punya grup warung kopi itu, apa dimanapun, ya. Pertama silaturahmi itu saya penting. Baik. Kemudian memberikan nilai-nilai positif kepada orang lain. Karena gini, kalau kita memberikan nilai negatif pada orang lain, pada saat kita bertobat, mau ketemu orangnya susah. Betul. Iya kan? Betul. Bung Beri pernah punya musuh nggak? Begitu mau rekonsiliasi, ini orang ini di mana kita cari? Ayo, ini di mana? Makanya saya paling anti berkonflik. Kalau tidak sepaham, ya kita lihat dia tidak sepahamnya di mana, seperti itu. Nah itu. Jadi ini tadi memberikan nilai-nilai kebaikan pada orang lain. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Jadi dua hal yang paling penting pesan dari Pak Haji Agus Wahyudi, bersilaturahmi terus. Ya. Apalagi silaturahmi sekarang kan lagi dipermudah ya. Bangun tidur udah bisa. Selo kan. Bersilaturahmi terus, ya kan. Yang kedua berbaik sangka terus, berbuat baik. Oke, cukup sekian dari curhat Bang Ferry Bahagia bersama Pak Haji Agus Wahyudi. Semoga impian dan cita-cita akan cepat terkabul, Bang. Amin. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.